Malam, malam, malam. Aduh, domba cuma satu ekor kah? Nah, itu dulu. Kenapa Isa Al-Masih itu menjadi Imam Mahdi? Ayo, kenapa tidak Muhammad yang Imam Mahdi? Padahal Imam Muhammad adalah Nabi besar. Jawab. Wah, pertanyaannya tidak berbobot. Siapa bilang itu Isa itu adalah Imam Mahdi? Aduh, itu dapat dari mana tuh? Dapat dari mana tuh? Oh, jadi Imam Mahdimu siapa? Ayo, ayo biar kau pompa lagi otak kalian yang dungu-dungu itu. Ayo, siapa Imam Mahdi kalian? Imam Mahdi ya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi itu belum tahu siapa dia, tapi Imam Mahdi adalah Imam Mahdi. Isa Al-Masih ya Isa Al-Masih. Bukan Isa Al-Masih itu adalah Imam Mahdi. Ya, John. Iya, siapa? Siapalah imam yang akan datang? Isa Al-Masih datang nggak kedua kali? Datang nggak nanti? Tanya dulu kau. Saya sudah jawab itu, John. Datang nggak nanti Isa Al-Masih? Ayo. Kalau Isa Al-Masih ya pasti datang ya. Tapi kalau Imam Mahdi itu lain lagi ya. John itu lain, beda dengan Isa. Jadi Imam Mahdi siapa? Ayo. Imam Mahdi itu seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin. Dia itu lahir seperti manusia biasa, tapi dia adalah seorang pemimpin. Itu Imam Mahdi, tapi dia manusia biasa. Dijuluki Imam Mahdi. Namanya bukan Imam Mahdi, tapi dia itu nama julukan untuk dia. Udah nggak usah pura-pura. Imam Mahdi itu semua Islam mengatakan itu Isa Al-Masih. Nggak usah kau bodoh-bodohi aku ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih yang menjadi datang? Ya, kenapa nggak Muhammad atau Abraham, Ibrahim atau apalah Ismail gitu? Kenapa nggak itu? Ayo. Sudah, ya John. Kalau saya bertahan tentang ini, Imam Mahdi adalah Isa Al-Masih itu, mereka ambil referensi dari mana tuh ya? Data dari mana? Dalil dari mana? Tidak ada pernah tertulis bahwa Imam Mahdi itu adalah Isa Al-Masih ya. Coba kamu tanya itu mereka ambil dalil dari mana itu? Ya hadis dari mana? Nggak usah pura-pura. Udah pura-pura bodoh lagi. Oke, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih datang. Kenapa yang Isa Al-Masih yang datang? Kenapa enggak Muhammad yang datang? Kenapa enggak Ibrahim yang datang? Kenapa enggak Ismail atau yang lain? Ayo, kenapa Isa Al-Masih yang datang lagi? Kalau soal kenapa Isa Al-Masih yang datang, bukannya Abraham, bukannya Ismail, bukan Nabi Muhammad, yaitu kan Isa yang minta ya, seperti tertulis dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sebab itu dia diangkat dan akan diturunkan nanti ya, pada akhir zaman begitu. Bukan pada dunia kiamat, bukan. Kalau dunia kiamat ya berarti siapa lagi yang mau hidup. Tapi dia diturunkan pada akhir zaman. Nah, setelah dia diturunkan berapa tahun atau berapa ini abad kemudian, baru dunia itu kiamat. Saya tidak tahu berapa tahun atau berapa bulan kemudian begitu. Saya bukan pura-pura, saya tanya itu mereka ambil dalil dari mana, data dari mana ya. Kamu ini yang bodoh ya. Mereka beri jawaban begitu, kamu tidak tanya itu tuh dalil dari mana, data dari mana. Bodoh kamu ini nih. John, sudah nyucip kamu. Udah ya. Jadi begini ya. Imam Mahdi itu adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Kenapa yang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu yang datang? Karena dia adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa naik turun dari surga. Ya, Muhammad nggak bisa. Ya, karena dia bukan Tuhan. Ibrahim juga bukan Tuhan. Ismail juga bukan Tuhan. Oke, itu dia jawabannya. Sederhana, simpel, dan jelas. Oke, nah itu dia. Jadi kalau kalian ejek-ejek Isa Al-Masih itu, kalian bilang itu digebukin apa? Apa namanya? Apa Romawi? Nggak nyadar kalian.
Kamu katakan, Oto, Yesus yang minta supaya Yesus turun ke dunia, baru bernabikan Muhammad. Di mana fakta yang kamu dapat dalil itu? Silakan hadirkan dalilnya. Roy, udah jelas kau tuh buta Quran. Makanya dari awal itu kan saya sarankan kamu ngaji siang dan malam. Itu pun yang jadi Imam Mahdi kau nggak tahu. Kamu tuh otakmu di mana kau? Apa kau nggak pernah ngaji dari kecil kau? Kau kalau disuruh ngaji sama orang tuamu gitu kan, kau malah carinya mangga, carinya pepaya gitu loh. Kalau kamu memang ngaji, seharusnya kamu ini tahu siapa Imam Mahdi. Kok bicara asal mau? Kok malah bertanya kau? Siapa yang katakan Isa itu adalah Imam Mahdi? Aduh, ngajinya di mana nih orang udah tua gini, masih goblok. Inilah kebodohan kamu ya. Imam Mahdi itu adalah Yesus, adalah Isa. Itu dalilnya dari mana? Coba saya minta dalilnya. Ya, di mana hadis mana yang tertulis begitu Imam Mahdi adalah Isa Al-Masih atau Yesus? Itu di mana itu tertulis? Kamu ini nih jangan berasumsi ya. Di sini nih butuh dalil bukan asumsi. Ini Pak JJ ini pintar. Begitu Pak JJ, harus bertanya begitu, tapi bukan Yesus Pak JJ. Isa Al-Masih yang minta ya. Itu begitu Pak JJ. Mantap pertanyaan ini Pak JJ. Sudah, kamu diam bodoh kamu. Masa Yesus naik hanya rohnya, tubuhnya di mana? Hari Sabat adalah apa? Hari Minggu. Diam. Bodoh kamu itu, tidak punya ilmu, payah kamu. Gak usah pura-pura lagi kau. Tak berlaku sama kami itu, ya. Tanya itu status-status itu seluruh dunia itu. Kok kau pula yang melawan mereka semua? Menakim Ali lah, siapa semua itu kiai-kiai itu. Kamu melawan lagi. Isa Al-Masih lah yang nanti yang datang. Itu sebagai imam. Mahdi, itulah atau hakim. Udah itu aja deh. Ya. Nah, kamu masuk neraka atau nanti masuk surga, dia yang menentukan. Oke? Nanti kalian bilang, iya Pak John, dia kan membunuh babi. Apa salah babi itu? Kenapa dibunuh itu? Ngarang-ngarang lagi ke ngoaks-ngoaks. Babi diciptakan kok. Ini kan tolol lagi kau. Mengatakan hari ke-7 itu atau hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Kau ini kan udah tolol dan goblok itu kan. Kalau udah tolol dan goblok kau, ketika saya sarankan yang benar, kau ini ngeyel. Tapi ketawamu itu seperti hantu. Apa kamu ini kemasukan setan? Karena kamu sering baca pesan setan, Quran surat Al-Jin ayat 72. Memang ini Islam KTP. Saya kan bertanya, saya minta dalilnya bahwa Imam Mahdi itu adalah Isa Al-Masih. Begitu John. Ya, saya bukan berpura-pura, tapi kita butuh dalil, butuh data. Kalau tidak punya data, tidak punya dalil, namanya asumsi. Ya John, kamu ini masa sudah tua, otaknya kayak drill. Ya, coba sudah tua itu otaknya terbuka. Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu bagaimana pendapatmu itu? Apakah berbeda ataupun sama? Silakan Utu. Aduh, tanya pendeta kamu ya, itu hari Sabat itu hari apa? Kasihan. Begini, beda atau sama itu tergantung orang-orang yang mentafsirkannya ya menilainya. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada namanya Yesus itu. Dalam hadis juga tidak ada namanya Yesus itu. Begitu. Kalau Pak Jaja mau samakan, ya silakan samakan, tidak apa-apa ya. Tapi dalam Al-Quran kan Isa itu tidak mati disalib. Begitu ya.
hadisnya ada, dalam Al-Quran juga tertulis ya, data-data dalil-dalilnya lengkap semua itu. Begitu. Jadi kalau Pak Jaja ingin samakan, silakan samakan Isa itu adalah Yesus. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Pak Jaja ya. Tapi bukan saya yang samakan ya. Pak Jaja yang samakan tidak apa-apa. Seperti orang Yahudi mengatakan bahwa Hasem atau YHWH itu sama dengan Allah. Ya tidak apa-apa bagi mereka kan, begitu. Oh, jadi semua ustadzmu di dunia itu, kiai itu, asumsi itu mereka mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Imam Mahdi atau sebagai hakim nanti datang. Iya. Udah, kamu kasih tahu sama mereka. Kalian semua kiai-kiai, ulama-ulama Islam, ustadz-ustadz adalah asumsi. Ketawa mulu kan, ketawa seperti hantu. Tunjukin kebodohanmu di sini, Rui. Udah jelas kamu tuh bodoh, buta Quran, makanya sasaran kan kau harus ngaji. Ketika sasaran kan yang baik, kau anggap itu salah. Aduh, memang kamu. Aduh John, bagaimana saya kasih tahu? Kamu kan yang dengar dari mulut mereka, saya kan tidak dengar ya. Jadi kamu yang beritahu di mana, kamu yang minta dalilnya mana begitu. Siapa yang beritahu kamu? Kamu minta dalilnya mana? Dalilnya Imam Mahdi itu adalah Isa begitu ya. Kamu ini masa sudah tua, otaknya tidak sampai ke mana-mana tuh. Setiap orang berargumen itu harus tanyakan dalil ya. Kalau tidak punya dalil namanya apa? Asumsi ya John. Kamu ini sudah tua tidak tahu apa itu asumsi, apa itu dalil. Terima kasih atas pujiannya. Tapi saya sudah tahu kamu memang tidak punya ilmu ya. Coba kamu tanya Pak Jeje itu, tanya sama John itu ya. Hari Sabat itu, ya, hari apa itu hari Sabat? Dan satu lagi ya, Yesus naik itu apakah hanya roh atau dengan tubuhnya? Hancur, bodoh-bodoh sekali domba-domba ini. Kau nggak dengar, ya sudah. Kau tidur saja kau kalau nggak dengar. Semua ustadzmu ngomong Imam Mahdi itu adalah Isa Al-Masih. Kau kemana aja selama ini? Aduh, ini kalau udah apa kalian memang udah terpojok, tak bisa ngomong. Dolal dadil, dodal dadil, dalil dadol, dodol. Roy, kamu berhenti menyembah berhala dan menyembah batu hitam. Sebab kalian itu karena sering menyembah berhala, makanya sering kalian kesurupan. Begitu. Kalau semua ustadz ngomong sama kamu, kamu tanyakan di mana dalilnya ya. Dalilnya itu tertulis di mana John. Begitu. Kamu ini kamu tidur. Kamu payah kamu nih. Masa berdialog tidak punya dalil, tidak punya data. Kasihan sekali. Oto, gua tanya ya, apakah Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu berbeda menurut iman Oto? Silakan jawab ya Oto. Oke, terima kasih atas nasihatnya. Oke, mantap. Ini nasihat yang bagus ini ya. Tapi saya merasa tidak pernah menyembah batu hitam atau berhala ya. Sekarang saya tanya, ya berhentilah menyembah manusia. Hei, berhentilah menyembah manusia. Lebih baik menyembah ibu kamu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi makanya ustadzmu itu juga ajarin itu sama kiai-kiai itu gitu ya. Jangan asal ngomong kalian bilang ya. Itu urusan mulai itu. Nah, sekarang balik lagi ya. Isa Al-Masih kan datang kedua kali. Kenapa yang Isa Al-Masih bisa datang? Kenapa enggak Ibrahim yang datang? Kenapa enggak Ismail yang datang? Kenapa enggak Muhammad yang muncul tiba-tiba nanti datang? Bangkit dia dari kuburnya sana. Ayo, jawab. Kata kamu yang dengar ya.
kamu mendengar kata Ustadz begitu. Kenapa kamu tidak tanyakan? Bukan saya yang ajarkan, tapi kamu tanyakan di mana ya, biar kamu tahu. Waktu saya minta dalil, kamu tunjukkan begitu. Ya, sekarang John dia nyunsep. Malam ini John nyunsep. Kamu ini kan buta Quran. Bagaimana kau tahu kalau kau ini penyembah batu hitam? Udah jelas-jelas dalil. Quran surah 106 ayat ketiga, "Falyabudu roba hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, dalam kurung Ka'bah. Ka'bah itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam. Karena kamu ini kan buta Quran, makanya kau ini nggak tahu. Nah, karena kau buta Quran, makanya saya sarankan kau ngaji siang dan malam. Nggak nyungsep, tanya aja itu ustadz-ustadzmu itu, ya. Coba, aku tanya dulu. Imam Mahdi itu dari mana itu muncul? Apa itu coba? Ngapain itu? Nongol tiba-tiba itu ngapain coba nanti? Nah, itu kau jawab. Nah, Isa Al-Masih datang kedua kali. Kamu percaya nggak Isa Al-Masih Yesus enggak itu? Atau ada tokoh tersendiri itu? Yang tak jelas juntrungannya dari mana gitu. Yang mana yang betul nih? Kalian jadi bingung sendiri kalian. Tapi hampir seluruh dunia Islam mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus gitu. Kau pun nggak bisa lari dari situ kayaknya. Ya? Maaf Pak JJ ya, kitab saya Al-Quran ya, pegangan saya hadis ya. Jadi kalau di dalam hadis, dalam Al-Quran tidak tertulis nama Yesus, ya maaf saja. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan dalam hadis, itu yang saya imani, itu yang saya percaya, itu yang saya ikuti. Kamu itu ajar Aswad. Hajar Aswad itu Tuhan. Bodoh ya. Pemilik rumah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam di setiap tempat ibadah tuh disebut itu adalah rumah Allah. Ya, di mana tempat saja itu rumah Allah. Ya, tempat ibadah di mana saja itu nama masjid itu adalah rumah Allah. Kamu tanyakan kepada orang Islam seluruh bumi, seluruh alam, seluruh dunia, pasti akan mereka berkata begitu ya. Kamu yang beri pertanyaan kepada saya menjawab ya. Kamu tetap berkokoh bilang, wah yang ini betul ya. Saya minta dalil, di mana dalilnya? Kalau kamu tidak tunjukkan ya kamu nyunsep. Ternyata saya bisa menyunsepkan seorang John Pret. Oke John, malam ini sejarah mencatat ya, kamu nyunsep. Makanya saya bilang, umat batu ini ketika saya ucapkan sesuai dalilnya pun dia tanda. Wah, umat batu itu bagaimana sampai batu bisa mencari umat itu? Caranya gimana tuh batu cari umat? Emangnya batu bisa jalan-jalan? Batu bisa ngomong, hei jadilah umatku. Aduh, hancur. Nampaknya sekali John gugup. Aduh, kecuali Ustadz saya yang bertanya kepada saya, itu bisa saya tanyakan kepada mereka, hei di mana dalilnya? Ini kan kamu yang bukan yang kamu bilang rumahnya Allah. Agar kau tahu kalau kau umat batu, makanya saya sarankan kau ngaji siang dan malam. Nah, ketika saya sarankan bahwa kau ini harus ngaji siang dan malam, kau ini ngeyel. Iya, gua tahu pegangan orang-orang Islam ialah Al-Quran dan hadis dan surah-surah yang lain. Itu benar. Tetapi gua tanya, ya, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu siapa? Ya, siapa? hei, zaman sudah modern, rambut masih keriting. Kamu ini diribonding.
Ini bagaimana batu itu bisa mencari umat? Bagaimana batu bisa mencari umat? Kamu jawab dulu. Di dalam Islam, Isa Al-Masih adalah seorang nabi utusan Allah. Ya, tidak tahu di dalam pemahaman orang Kristen, saya tidak tahu Isa Al-Masih itu sebagai siapa. Tapi kalau Yesus di dalam pemahaman orang Kristen, dia adalah penebus dosa, mati di kayu salib untuk menebus dosa. Itu menurut pemahaman orang Kristen. Ya, kalau menurut pemahaman orang Islam, ya tidak tahu itu betul atau tidak. Tetapi dalam Al-Quran jelas-jelas tertulis Nabi Isa tidak pernah mati di salib. Berarti Nabi Isa bukan Yesus, karena Yesus mati di salib. Begitu. Ya. Dan Nabi Isa mengaku dirinya ini utusan Allah. Di dalam Bible juga Yesus mengaku utusan Allah. Bedanya itu hanya mati di salib atau tidak. Dalam Al-Quran tidak mati di salib, dalam Bible itu mati di salib. Jadi saya mau bertahan bahwa Isa itu adalah Yesus, sedangkan di dalam Bible itu Yesus itu mati di salib. Isa tidak mati di salib. Jadi jawaban saya tetap satu. Apa yang tertulis dalam Al-Quran itu yang saya percaya. Jadi gini ya, supaya kau belajar banyak, nanti itu Islam banyak di situ. Kau tonton video yang saya kirim itu, ya. Kenapa Yesus Imam Mahdi? Itu Islam semua di situ banyak ya. Nah, kau dengarlah itu mereka ngomong, kau pelajari baik-baik ya. Tentang Imam Mahdi, Isa Al-Masih itu Yesus itu, ya. Oke, untuk kau itulah itu. Supaya jangan nyungsep terus kalian ini. Jangan, kalau mereka ada di sini pasti akan saya tanyakan di mana dalilnya ya. Jadi ingat, ini saya hanya ingatkan kepada kamu. Setiap orang berargumen itu harus tanya di mana dalilnya, begitu John ya. Biar kamu pintar sedikit. Kamu ini sudah tua masih bodoh. Aduh, John Nusret. John, jangan kamu trauma ya, dialog sama saya. Jangan malam ini, besok kamu sudah tidak mau dialog dengan saya. Nah itu ya. Jadi udah saya kasih sama kamu, tontonlah itu banyak. Itu Islam semua di situ banyak ya. Dan malah mantan-mantan Islam di situ juga ada. Ya, banyak Islam di situ. Mereka membahas tentang Imam Mahdi. Yesus itu Imam Mahdi kata mereka. Ya, nah, kalau tontonin nanti kau dengari di situ mana dalilnya, apa alasannya mereka itu. Ya. Sampai kenapa apa itu salib ya yang mau dipatahkan. Kenapa itu babi yang dibunuh, apa salahnya babi? Ya, kau dengarlah di situ nanti ya. 4 jam itu, ayo. Itu kan kata mereka, John. Saya kan bilang di mana dalilnya ya. Kamu ini setiap berargumen itu harus mempunyai dalil, mempunyai data ya. Kamu ini tidak punya data, tidak punya dalil, mau dialog sama saya. Aduh, beda level ya John. Oke Oto, saya mau bagi tahu ya tentang sejarah Al-Quran dan sejarah Alkitab Kristen. Ya, ringkas aja. Alkitab Kristen itu ditulis daripada abad pertama. Ya. Dan setelah 600 tahun itu udah berapa generasi. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih itu tidak disalib. Itu tertulis di dalam surah An-Nisa 157. Ya. Surah An-Nisa 157 yang mengatakan Yesus enggak disalib, lalu dia diangkat hidup-hidup dan ia diserupakan dengan orang lain. Surah An-Nisa ini bukanlah Muhammad dapat daripada Gua Hira, tetapi surah ini ditulis oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, hanya tujuan menyesat dan mengelirukan
umat manusia yang mencari kebenaran. Ya, kalau benar surah An-Nisa 157 itu diturunkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, kenapa ia mempunyai kontradiksi yang terdapat di dalam Al-Quran 33 yang menyebut Yesus lahir, Yesus wafat atau mati disalib. Itu Al-Quran 33 mengatakannya. Dan Yesus bangkit. Jadi Al-Quran kamu itu adalah amburadul dan kontradiksi. Coba rujuk di dalam Al-Quran 19 ayat 33. Yesus dikatakan wafat. Yesus dikatakan bangkit karena ia dilahirkan. Itu Al-Quran 19 ayat 33. Ya. Jadi surah An-Nisa mengatakan Yesus itu hingga dibunuh. Yesus itu diangkat hidup-hidup. Yesus itu diserupakan dengan orang lain hingga dibunuh, kata surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ini ditulis oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu bukan wahyu yang diterima Muhammad di Gua Hira. Benar nggak? Jadi kamu jangan keliru. Kamu harus cari kebenaran itu. Ya, hadis dan surah ini ialah ditulis oleh manusia yang hanya mengikuti pola pikir mereka, yang hanya mementing kepentingan orang-orang politik Arab. Ya, itu bukan diturunkan oleh Tuhan. Itu karangan mereka, karangan bidat-bidat Arab yang hanyalah menurut kepentingan orang Arab sendiri. Ya, mereka ingin menyesatkan seluruh dunia. Itu Oto. Ya di situ kau dengar dalilnya apa yang dibilang itu. Aku pula nunjuk sama kau. Kau dengarilah bagus-bagus. Banyak situ jelas semua. Hadisnya lah, apanya. Semua udah dibacain. Bahasa Arabnya lagi dibilangin gitu. Makanya kau tonton, belajar kau ya. Aku nggak bisa bahasa Arab. Ya mereka bisa jelas itu. Diambil dari mana bahasa Arabnya. Dijelasin pelan-pelan gitu. Itu banyak Islam juga di situ. Nyungsep kau, nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Iya betul Pak Jeje ya. Al-Quran itu turun ya yang bongso lah, yang terakhir. Jadi Pak Jeje begini, Yesus hidup di Israel. Yesus memakai kitabnya orang Israel. Ya, tapi kenapa orang Israel tidak percaya Yesus? Sedangkan ini orang Israel itu hidup sama-sama dengan Yesus. Pasti waktu Yesus disalib, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, kan mereka ya saksikan. Kenapa mereka tidak percaya? Orang-orang Yahudi itu tidak percaya. Berarti di sini ada kebohongan Pak Jeje. Seandainya kalau Yesus bangkit di Israel, naik ke surga, ya dari Israel lalu naik ke surga, ya dan banyak orang menyaksikan itu. Nauzubillah, masya Allah, pasti akan semua orang Israel itu ikut Yesus, ya menjadi Kristen. Atau bukan menjadi Kristen, yang penting mengimanilah Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah seorang nabi. Ini kan tidak, orang-orang Yahudi tidak ada yang percaya itu. Atau bagaimana Pak Jeje? Ya, sedangkan Yesus hidup sama satu zaman dengan mereka. Ya, dengan ahli-ahli Taurat, ya, dengan para murid-muridnya dan dengan ibunya. Pak, banyak itu orang-orang. Kalau orang-orang itu menyaksikan, pasti ya Israel sana sudah jadi ya pengikut-pengikut Yesus lah. Tapi buktinya kan tidak Pak Jeje. Dan Al-Quran kata Pak Jeje itu kontradiksi. Pak Jeje perhatikan waktu Yesus kecil, ya Yesus dilahirkan, Yesus wafat, Yesus nauzubillah astagfirullah, Isa dilahirkan, Isa wafat, Isa dibangkitkan. Itu kan Isa sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sedang berdoa. Jadi bukan berarti Isa itu telah wafat atau telah dibangkitkan, bukan, itu belum, tapi dia berdoa.
Coba Pak Jeje perhatikan ya, baca ayatnya dengan baik-baik. Tapi kisahnya Nabi Isa itu di An-Nisa itu kisahnya Nabi Isa, ya, kisah Nabi Isa, perjalanan hidup Nabi Isa. Tapi waktu yang Isa lagi berdoa itu lain ceritanya, itu lagi berdoa seperti umat Islam berdoa, ya Allah jadikanlah kami ini sama-sama dengan Nabi Muhammad di surgamu, ya, jika wafat dan jika dibangkitkan. Itu kan berdoa begitu Pak Jeje. Jadi bukan kontradiksi. Tentang Isa Al-Masih di dalam Al-Quran maupun hadis itu sama dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu bahasa Alkitab Indonesia. Isa Al-Masih itu bahasa Arab. Itu pergeseran bahasa. Ya. Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah sama. Ya. Kamu jangan mempelintirkan perkataan istilah yang mudah dipahami tetapi kamu persulitkan. Ya. Haruslah kamu berdialog, berdebat dengan pakai fakta yang sahih, benar dan akurat. Jangan percaya dengan dongeng-dongeng, ya. Jangan percaya dengan katanya. Harus belajar memakai fakta yang sahih, benar dan akurat. Begitu tuh. Maaf John, tidak ada dalilnya Imam Mahdi itu adalah Isa Al-Masih. Saya sudah dengar tidak ada ya, maaf tidak ada. Jadi kamu ini asumsi ya. Kamu asumsi ya, tapi jangan trauma ya, dialog sama saya, jangan kamu trauma. Oh, kau udah bohong. Mana ada video 4 jam kau bilang langsung nggak ada. Kau udah aja nampak hoax. Videonya 4 jam. Kau bilang apa? Kau baru berapa menit? Udah kau tahu apa isinya. Pendusta aja kau tambah-tambahin, ya. Jangan dusta, bos. Itu Islam banyak di situ, ya. Kau tanya nanti itu. Kau tahu kok ada telepon mereka semua yang ngomong di situ itu. Ya, saya kan memakai fakta sahih, benar dan akurat. Saya kan percaya Al-Quran ya. Kitab suci saya Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada namanya Yesus. Begitu Pak Jeje. Kalau Pak Jeje berkatakan itu sama, ya sudah. Itu kan menurut Pak Jeje. Ya tidak apa-apa Pak Jeje ya. Kalau sama alhamdulillah lah. Tapi soal penyaliban itu kan tidak sama. Begitu Pak Jeje kan. Aduh, Yon. Ya memang tidak ada dalilnya, John. Saya sudah lihat. Mereka tidak pernah mengatakan di situ bahwa Imam Mahdi itu dalilnya ada ini. Imam Mahdi itu adalah Isa. Tidak ada di situ ya. Kamu ini nih. Sekarang saya tanya sama kamu pas kamu ada di sini ya. Jadi kamu tunjukkan saya itu. Kamu kan sudah nonton sampai habis. Itu dalilnya di mana itu? Nyucap ya. Ya, kamu udah bohong. Video 4 jam kamu bilang belum kau dengar semua, tapi udah kau simpulkan. Itu aja anak kecil juga tahu. Ini pendusta nih kawan ini katanya. Ya, video 4 jam. Tapi di dalam berapa menit kau dengar kesimpulkan. Itu hoax namanya, kamu pembohong. Di situ Islam banyak. Nah, kau tanya satu-satu. Oke, selesai udah ya, nyungsep kau nyungsep. Udah, belajar lagi ya. Jangan belajar jadi jujur, jangan pendusta. Kamu kan sudah nonton, kamu tunjukkan saja ya di mana dalilnya. Itu saja. Kamu ini putar-putar kiri, putar kanan lagi. Kamu tunjukkan saja ya di mana dalilnya. Kamu kan sudah nonton sampai habis. Nyucap ya. Aduh, John. Oke, jadi kenapa Isa Al-Masih yang datang? Karena Isa Al-Masih adalah Tuhan. Ya, yang lain nggak bisa datang. Kenapa bisa gitu? Isa Al-Masih, ya Isa Al-Masih masih hidup. Berada di mana dia? Di apa disebut di Islam, di Al-Quran disebut dia di langit. Di Alkitab disebut dia di surga. Di surga hidup. Makanya orang Kristen, Tuhan orang Kristen itu hidup.
ya. Tuhan orang Islam nggak tahu hidup atau apa, nggak jelas gitu kan. Nah, Tuhan orang Kristen itu hidup. Isa Al-Masih hidup. Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih selamat, di langit masih hidup gitu, ya. Iyalah ya, orang yang hidup lah yang bisa datang lagi. Masa yang mati datang lagi? Oke kawan-kawan. Nah, jadi nanti ya Isa Al-Masih itulah nanti penentunya kalian masuk neraka atau masuk surga. Dia menjadi hakim, ya, hakim gitu. Camkan itu baik-baik. Isa Al-Masih, Yesus Kristus menjadi hakim. Dia yang menentukan kau ke neraka atau ke surga. Kawan-kawan, terutama Islam, mumpung ada kesempatan, tinggalkan agamamu itu. Tidak ada keselamatan dari yang disampaikan oleh Muhammad. Tidak ada keselamatan. Ya, Muhammad tidak bisa membawa keselamatan, tapi hanya Yesus Kristuslah yang memberikan keselamatan. Keselamatan mana? Ke surga. Dan Yesus Kristus juga yang menentukan kamu ke surga atau ke neraka. Kalau kamu masih ngeyel terus, silahkan ambil jalan neraka. Jadi John, bagaimana? Sudah puas kan? Imam Mahdi itu bukan Isa kan? Ya ini nih saya beri ilmu sama kamu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Imam Mahdi itu Isa, kamu tanyakan di mana dalilnya ya. Nah setelah itu baru kamu tunjukkan kepada saya. Aduh. Jadi pertanyaan gua, siapakah Yesus Kristus dan siapakah Isa Al-Masih menurut Anda? Sekarang Oto udah tahu bahwa Isa Al-Masih itu ialah Yesus Kristus, benar nggak? Ya, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah sama. Itu hanya pergeseran bahasa saja daripada terjemahan ke bahasa, ya. Itu tuh. Jadi jangan lagi percaya Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu berlainan. Itu salah. Ya itu karena ahli sunnah wal jamaah menulis itu disingkatkannya supaya berbeda. Ya, tulisan itu ditulis disingkatkan untuk perbedaan. Itulah ahli sunnah wal jamaah itu semua masuk neraka karena mengurang dan menambahin dan merubah segala isi kandungan Taurat Tanakh dan Evangelion itu. Itu ada faktanya utuh. Ya utuh. Kamu harus percaya Alkitab, jangan percaya Al-Quran atau hadis. Karena itu dicomot daripada Taurat Tanakh dan Evangelion sebanyak 75%. Dan 25% itu ditambah-tambah oleh ahli sunnah wal jamaah yang hanyalah menyesatkan dan tidak bertanggung jawab tentang firman Allah. Makanya orang-orang Islam itu semua masuk neraka. Itu ditentukan oleh Al-Quran sendiri. Ya, jadi janganlah percaya dengan Al-Quran ataupun hadis. Itu ditolak tambah saja. Ya, ditambah-tambahin, dikurang-kurangin, dirubah-rubahin oleh ahli sunnah wal jamaah. Banyak buktinya utuh. Jadi berkenaan dengan Yesus Kristus yang ditolak oleh orang Yahudi, makanya Yesus disalib karena mereka itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bersih orang Yahudi, Yesus itu dituduh oleh orang Yahudi menghujat Tuhan karena menyamakan dirinya Tuhan. Itulah orang Yahudi punya kepercayaan, ya. Dan versi orang-orang Romawi tentang Yesus, orang-orang Romawi takut akan merebut kuasa di raja orang-orang Romawi. Raja orang Romawi yaitu Herodes takut direbut jadi raja. Karena memang benar Yesus itu adalah raja. Itulah versi dua bangsa ini, ya. Dan tentang ahli-ahli Taurat itu, mereka hanya
memfitnah Yesus, mereka hanya membenci Yesus. Makanya mereka mencari kesalahan Yesus, tetapi mereka tidak dapat membuktikan Yesus bersalah. Mereka tidak dapat membuktikan Yesus itu berdosa. Ya, tetapi dusta mahkamah agama bersekungkul dengan orang-orang ahli Taurat, dan mereka itu mempersalahkan, memperalatkan orang ramai supaya Yesus itu dihukum. Dan pada waktu itu orang-orang Romawi menghukum Yesus untuk disalibkan karena itu kehendak orang ramai. Ya. Jadi orang ramai itu menyebelahi kepada raja Romawi yaitu Herodes. Ya, dihasut oleh pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi yang hanya benci kepada Yesus Kristus itu yang adalah Tuhan yang sebenar dan Nabi yang sebenar dan junjungan ilahi yang sebenar. Meskipun mereka itu mengetahui Yesus itu adalah junjungan ilahi yang sebenar, meskipun orang-orang Yahudi itu mengetahui tentang Yesus Kristus itu adalah Allah, ya. Itulah kegoblokannya orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Islam itu bersekongkol dengan orang Yahudi. Mereka meneruskan ajaran setan yang mereka percayai, dan orang Yahudi dan orang-orang Islam yang anti dengan Yesus Kristus adalah Tuhan, maka mereka itu akan mendatangi neraka. Itu tertulis di dalam Al-Quran 71. Mereka itu akan mendatangi neraka, dan Tuhan mereka adalah iblis, ya, bersama-sama di neraka. Begitu tuh. Ah, ini kan tolol lagi kau. Aduh, Pak JJ, kalau orang Yahudi, orang Israel tahu itu Yesus adalah Tuhan, ya, wah bagaimana mereka bisa bunuh Tuhan? Mereka akan takut juga bunuh Tuhan, Pak JJ. Itu satu. Kedua, jika mereka sudah bunuh Tuhan, lalu Tuhan naik ke surga disaksikan dengan ribuan orang, ya pasti di Israel itu ribuan yang masuk ikuti ajaran Yesus, begitu kan? Ini kan tidak, Pak JJ, ya. Nanti saat ini baru ada orang yang masuk Kristen. Tapi pada zamannya Yesus itu tidak ada yang masuk Kristen, ya. Setelah Yesus terangkat itu tidak ada. Seandainya kalau disaksikan dengan banyak orang, dengan ratusan orang, ya tidak ada kemungkinan besar itu tetap semua tuh, bukan semua sih, tapi 40% itu sudah ikut Yesus, begitu. Buktinya kan tidak, Pak JJ, ya. Malahan murid-muridnya Yesus keluar dari Israel. Begitu, Pak JJ. Di sini ini kita bisa lihat. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.